Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. 6 peristiwa penting dari kehidupan teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan pelajaran penting. Ini memasuki pertemuan yang ke-6. Kata penulis rahimahullah, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi, Al-Mawdi'ul Khamis, peristiwa penting yang kelima, Qissatul Hijrah, yaitu kisah hijrah. Wa fiha minal fawaid wal ibar ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Di dalam kisah hijrah ini sangat banyak terdapat faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Jadi kisah hijrah yang terjadi pertama dari kota Mekkah ke kota Habasyah atau ke negeri Habasyah yang sekarang itu disebut negara Ethiopia. Kemudian hijrah berikutnya, hijrah yang tetap, yaitu dari kota Mekkah atau ke kota Madinah. Jadi hijrah maknanya adalah al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam li ajlid din. Berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam karena agama. Jadi itu makna asal hijrah. Berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri tauhid, negeri Islam karena agama. Maksudnya apa? Karena di negeri syirik, di negeri yang dia tinggali saat itu, dia tidak mampu menegakkan agamanya. Dia tidak mampu beribadah kepada Allah, dihalang-halangi oleh penduduk negeri tersebut, maka wajib atasnya untuk berhijrah ke negeri Islam, negeri tauhid, negeri yang di situ dia bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal makna hijrah, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Walaupun jamaah sekalian, hijrah secara bahasa itu bermakna meninggalkan. Makanya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang. Dan ini yang biasa juga kita dengar, kenal. Orang yang tadinya tidak sholat, kemudian sholat. Orang yang tadinya bermaksiat, kemudian tobat, berhenti. Maka kita sebut dia telah hijrah. Ini secara bahasa juga terkait. Hijrah maknanya meninggalkan. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dalam kisah hijrah ini. Kemudian kata penulis rahimahullah, walakin muradunal an mas'alatun min masailiha. Akan tetapi yang kita inginkan
atau yang kami inginkan, yang kami maksudkan dalam hal ini adalah satu permasalahan dari banyaknya faidah-faidah. Wahia, yaitu anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin walakinna mahabbatan lil ahli wal mal wal watan, yaitu tentang sahabat-sahabat Nabi atau sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah meninggalkan kota Mekah, bukan karena ragu terhadap Islam, bukan juga menyetujui agama kaum musyrikin di kota Mekah, bukan, tetapi karena cinta kepada keluarga. Ada harta di situ, dan Mekah merupakan kampung halaman. Falamma kharaju ila Badrin kharaju ma'al musyrikin karihin. Tapi yang jadi masalah besar jamaah sekalian, ketika kaum musyrikin keluar untuk berperang bersama Nabi di perang Badar, yang tidak hijrah juga ini dipaksa untuk ikut. Fakutila ba'duhum birramyi warrami la ya'rifuhu. Akhirnya apa? Kaum muslimin yang tetap di kota Mekah karena cinta kampung halaman, berat meninggalkan harta dan keluarga, ikut juga berperang di perang Badar melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, akhirnya terbunuh, dan orang yang membunuhnya tidak mengetahui bahwa mereka itu masih kaum muslimin. Falamma sami'a as-sahabah anna minal qatla fulanan wa fulan syaqqa alaihim wa qalu. Ketika sahabat mendengarkan bahwa ternyata yang terbunuh itu kaum muslimin, namanya si fulan dan si fulan, maka mereka merasa berat. Dan mereka mengatakan, qatalna ikhwanana, kita ini telah membunuh saudara-saudara kita. Jadi perang Badar itu jamaah sekalian, disitulah tewasnya Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin. Nah, sahabat atau kaum muslimin yang tidak ikut berhijrah dipaksa untuk ikut dalam perang Badar karena tidak mau berhijrah. Maka ada yang terbunuh, sampai-sampai sahabat yang membunuhnya dengan panah ini mengatakan, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka itu kondisinya menzolimi diri-diri mereka. Jadi jamaah sekalian, maksud menzolimi di sini, mereka ikut terbunuh karena tidak mau hijrah. Ila qaulihi wa kana Allahu ghafurur rahima, sampai pada firman Allah, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini di surah An-Nisa di ayat yang ke-97 sampai 100. Jadi ayatnya itu lengkapnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi menzolimi diri mereka, maka para malaikat bertanya, di mana kalian ini? Maksudnya kalian itu di pihak mana? Karena kalian muslim tapi ikut berperang bersama kaum musyrikin, gara-gara tidak mau hijrah, gara-gara cinta tanah air, kampung halaman. Maka malaikat mengatakan, fima kuntum, di mana kalian ini? Berpihak di mana? Qalu kunna mustad'afina fil ardi, mereka mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, maka para malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah di mana saja dari bumi Allah.
kemudian Allah sebutkan hukuman orang-orang yang tetap tinggal tidak mau berhijrah ini, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini tempat kembalinya adalah jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini kondisi orang-orang yang tidak mau berhijrah padahal dia mampu dalam kondisi tidak bisa menegakkan ibadah, bahkan dipaksa untuk ikut berperang melawan kaum muslimin, membela kaum musyrikin, walaupun sebenarnya jamaah sekalian mereka itu tidak ridho, dipaksa. Maka ini ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Illa, kecuali, ini yang dikecualikan, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang dari kalangan laki-laki maupun wanita yang memang dia lemah. Demikian pula anak-anak yang tidak mampu mencari jalan keluar, tidak mampu menempuh jalan. Faulaika asallahu ayya'fu anhum. Mereka inilah yang pasti dimaafkan oleh Allah. Wa kana Allahu afwan ghafura, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi jamaah sekalian, ayat ini turun untuk mencelah orang yang beriman, orang muslim, tapi masih tetap tinggal di kota Mekah, padahal mereka tidak bisa ibadah di situ, dilarang. Bahkan dipaksa untuk ikut di perang Badar untuk melawan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka Allah menurunkan ayat ini di surah An-Nisa mulai dari ayat 97 sampai 100. Allah ingatkan mereka yang tidak mau berhijrah, yang tidak mau ikut kepada kaum muslimin, bahwa tempat kembali mereka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Padahal masih muslim ini, kecuali orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak yang tidak tahu jalan keluar, tidak bisa menempuh jalan, maka mereka inilah yang Allah maafkan, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Jadi ini kondisi sebagian orang di kota Mekah. Kemudian kata penulis rahimahullah, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabah qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan ucapan para sahabat yang mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita, maka dia akan tahu seandainya sampai kepada para sahabat ini tentang mereka yang terbunuh pembicaraan dalam sebuah agama. Maksudnya apa? Seandainya mereka ragu dengan Islam atau mereka membenarkan agama kaum musyrikin, tidak mungkin para sahabat mengatakan kami atau kita telah membunuh saudara kita. Jadi jamaah sekalian, di sini mereka ikut memerangi Rasulullah bukan karena ridho, bukan karena membenarkan agama kaum musyrikin, bukan. Memang karena mereka dipaksa. Sebabnya apa? Tidak mau ikut hijrah. Itu tadi, karena cinta kampung halaman, banyak harta, banyak keluarga di situ. Padahal mereka sudah tidak bisa beribadah, dilarang. Tidak bisa menegakkan agama. Ini juga dalil untuk orang-orang yang tetap tinggal di negeri-negeri non-muslim dalam kondisi mereka itu ditekan, tidak bisa beribadah kepada Allah. Mau berhijab dilarang, mau sholat juga dilarang, semua yang terkait dengan agama Islam dilarang. Maka kalau dia mampu untuk berhijrah tapi tetap tinggal di negeri-negeri non-muslim, maka mereka tetap kena ancaman ini. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itulah tempat kembalinya neraka jahannam, wa sa'at masira. Dalam kondisi neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi jamaah sekalian, kita juga telah menyinggung bahwa
tidak boleh bersafar ke negeri-negeri non-muslim kecuali di situ ada kebutuhan yang darurat yang mungkin dia tidak dapati di negeri muslim. Dan para ulama menyebutkan jamaah sekalian, akibat orang yang terlalu bebas bergaul dengan non-muslim, bahkan sampai tinggal bertahun-tahun di negara mereka, pulangnya sudah tidak beragama Islam lagi. Atau minimal akhlaknya berubah menjadi akhlak yang buruk. Yang tadinya berhijab, sudah tidak menutup lagi auratnya. Dan itu terjadi, kita saksikan sampai hari ini. Makanya syariat itu mengatur kehidupan manusia dengan aturan yang sangat rapi. Karena itu jamaah sekalian, di sini pelajaran yang bisa kita petik bahwa kadang ada orang yang dipaksa untuk melakukan zahirnya itu perbuatan kufur, membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, itu zahirnya amalannya kufur. Tapi setelah diketahui bahwa mereka itu ikut berperang melawan Rasulullah karena dipaksa, maka para sahabat tetap menganggap mereka kaum muslimin. Makanya mereka mengatakan, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa innallaha ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dalika kufrun ba'dal iman. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan untuk mereka dalam kondisi mereka masih di kota Makkah sebelum berhijrah bahwa itu perbuatan kufur setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya beriman, kecuali yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Ini di surah An-Nahl di ayat yang ke-106. Ini ayat turun terkait dengan peristiwa Ammar, sebutkan oleh Al-Baghawi dan selainnya dalam tafsirnya. Jadi Ammar ini seorang sahabat Nabi, dipaksa untuk mencela menghina Nabi Muhammad, dan mencela menghina Nabi Muhammad para ulama Islam sepakat merupakan pembatal keislaman. Walaupun dia bercanda, apalagi serius menghina Nabi Muhammad, itu merupakan pembatal keislaman. Ammar ini dipaksa untuk mencaci Nabi Muhammad dan memuji agama kaum musyrikin. Kemudian dia datang kepada Nabi menyebutkan bahwa celaka saya. Kenapa? Karena saya telah menghina kamu dan memuji agama kaum musyrikin. Maka Nabi bertanya, bagaimana kondisi hatimu? Kata Ammar, kondisinya tenang dalam keimanan, tidak menyetujui perintah mereka. Jadi zahirnya mereka melakukan, zahirnya dia mencela Nabi, tapi hatinya tidak setuju. Maka turunlah firman Allah di surah An-Nahl di ayat yang ke-106, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya beriman, kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya tenang dalam keimanan. Makanya mas sekalian, para ulama mengatakan, menjadikan ayat ini sebagai dalil. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, ini dipaksa. Kalau dia tidak lakukan, bisa saja nyawanya hilang, atau anggota tubuhnya bisa hilang. Jadi Ammar ini terpaksa mencaci Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ayahnya Yasir dengan ibunya Sumayyah sudah meninggal dibunuh oleh kaum musyrikin. Ini tinggal tunggu giliran ini. Maka dia pun mencaci Nabi Muhammad dan memuji agama kaum musyrikin, tapi sebenarnya hatinya tidak setuju. Maka kata para ulama, siapa yang terpaksa mengucapkan kekafiran tapi hatinya sebenarnya itu tidak setuju, maka dia tidak dianggap kafir. Makanya jamaah sekalian, ini ilmu penting. Kalau ada orang yang kita kenal, dia di atas tauhid, di atas sunnah, kemudian dia ucapkan kalimat kufur, maka kita lihat dulu kondisinya. Jangan sampai dia dipaksa. Kalau sampai dipaksa dan diancam nyawanya,
kemudian dia ucapkan kalimat kufur tersebut, maka termasuk dalam ayat ini bukan orang yang dianggap kafir, tapi orang yang diperkecualikan dan orang yang dimaafkan. Makanya kata Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, dia tidak akan kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam kondisi hatinya tenang dalam keimanan. Wa ablagu min hada ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Kemudian kata penulis rahimahullah, yang lebih dalam lagi dari hal ini, firman Allah yang telah lewat tentang mereka, fa innal malaikata taqul, para malaikat mengatakan, fima kuntum, berpihak di mana kalian, walam yakulu kaifa tasdiqukum, malaikat tidak bertanya bagaimana keimanan kalian. Artinya orang yang tidak berhijrah, padahal tidak bisa menegakkan agamanya karena dunia, itu tidak dianggap kafir. Jadi orang yang tetap tinggal di negara non-muslim, dia tetap beragama Islam, tidak membenarkan, tidak menyetujui agama kaum musyrikin, tapi dia tetap tinggal di situ karena dunia, maka dia tidak kafir. Makanya para malaikat mengatakan, fima kuntum, kalian ini berpihak di mana? Malaikat tidak bertanya bagaimana keimanan kalian. Kenapa? Karena mereka masih beriman. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kemudian Allah sebutkan jawaban mereka, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Walam yaqulu kadzabtum, dan para malaikat tidak mengatakan kalian dusta. Mithla ma yaqulullahu wal malaika lil mujahidin alladzina yaqul, sebagaimana yang Allah ucapkan dan para malaikat ucapkan kepada orang yang berjihad, yang dia katakan, jahadtu fi sabilika, saya berjihad di jalanmu. Ini terkait dengan 3 orang yang pertama kali yang akan dibakar, dilempar ke dalam api neraka. Orang-orang yang riya. Dia bilang, saya berjihad di jalanmu, hatta kutiltu, sampai saya tewas, sampai saya mati. Fayaqulullahu kadzabta, maka Allah membantah, kamu bohong. Wa taqulul malaika kadzabta, para malaikat juga mengatakan kamu bohong. Bal qataltal yuqal jari, tapi kamu itu berperang cuma supaya dikatakan jari. Jari itu pemberani, orang yang punya keberanian, tokoh. Ini orang yang pertama yang akan dilempar ke dalam neraka. Riya, bukan karena Allah. Ruginya 2 kali, sudah hilang nyawa, di akhirat tidak diakui jihadnya. Kemudian orang yang kedua, wa kadzalika yaquluna lil alim wal mutasaddiq, orang yang belajar ilmu agama dan orang yang bersedekah. Kadzabta bal ta'allamta liyuqal alim, dikatakan kepada orang yang belajar agama ini, kamu bohong. Kamu cuma belajar itu cuma ingin dikatakan alim, orang yang punya ilmu. Wa tasaddaqta liqal jawad. Kemudian orang yang ketiga yang bersedekah ini dikatakan juga kamu bohong. Kamu bersedekah hanya untuk dikatakan jawad. Kamu itu dermawan, paling bagus di komunitasmu. Jadi jamaah sekalian, inilah 3 orang yang didustakan oleh para malaikat. Orang yang berjihad supaya mau mendapatkan pujian pemberani. Orang yang datang taklim, belajar supaya mau disebut orang berilmu. Orang yang bersedekah supaya mau dibilang jawad, orang yang dermawan. Dan jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah mewanti-wanti para sahabat. Kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian wahai para sahabat, syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala riya. Ketika Nabi ditanya apa itu syirik kecil, maka beliau mengatakan riya. Di dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan riya itu lebih tersembunyi, lebih halus,
dibanding langkah semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Para ulama mengatakan, jamaah sekalian, kalau para sahabat saja Nabi khawatirkan terkena riya, bagaimana lagi orang-orang yang datang setelah mereka? Padahal ini generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku. Jadi Nabi meninggalkan doa untuk para sahabat dan juga untuk umatnya, agar supaya selalu dibaca, agar selamat dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, termasuk riya. Mempersekutukan engkau dengan sesuatu apapun dalam kondisi saya tahu, dan saya mohon ampun dari kesyirikan, dari riya yang saya tidak sadari atau saya tidak ketahui. Jadi jamaah sekalian, ini penyakit yang paling Nabi khawatirkan. Di dalam hadits yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, nanti pada hari kiamat Allah akan mengusir orang-orang yang riya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian, cari pahala kalian, balasan untuk pahala kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Kemudian kata Allah, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari pahala kalian, amalan kalian. Jadi orang yang riya ini tidak akan mendapatkan balasan amalannya di hari kemudian. Dan inilah yang paling Nabi khawatirkan. Bahkan lebih tersembunyi dari langkah semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Bagaimana caranya selamat? Tidak ada cara yang lain jamaah sekalian, kecuali kita harus terus mempelajari diri kita. Memperbaiki niat, memperbaiki keikhlasan, terus meningkatkan ilmu tauhid, terus mendalami pelajaran-pelajaran akidah. Karena dengan ilmulah yang akan mendeteksi seseorang, yang akan mengetahui mendeteksi niat seseorang, dia beramal itu sudah jujur atau tidak. Ini penulis rahimahullah sebutkan. Wa amma haula, kemudian kata beliau, falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim. Adapun para malaikat tidak mendustakan kaum muslimin yang tidak hijrah ini. Mereka menjawab mereka dengan ucapannya, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di mana saja? Wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil al ayatul lati ba'daha. Bahkan lebih menambah lagi kejelasan bagi orang yang tahu ataupun yang belum tahu ayat yang datang setelahnya. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Allah akan memaafkan orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak yang tidak tahu jalan keluar dan jalan untuk berhijrah. Kemudian kata penulis, fahada audahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Ini jelas yang lemah itu keluar dari ancaman neraka jahanam. Falam yabqa syubhatun, tidak ada lagi keraguan yang tersisa. Lakin liman talabal ilma bi khilafi man lam yatlubhu bal qala Allahu fihim. Ini berlaku untuk orang yang memang jujur mencari ilmu kebenaran, berbeda dengan orang yang tidak mencari ilmu kebenaran. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta dari kebenaran, mereka bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran. Jadi Allah katakan summum, mereka tuli dari kebenaran. Bukmun, mereka tuli, tidak mau menyampaikan, atau mereka bisu dari menyampaikan kebenaran. Umyun, mereka buta dari cahaya hidayah. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Jadi ini sifat orang-orang kafir dan orang-orang yang tersesat. Summum. Summun artinya tuli, tidak mau mendengar kebenaran. Bukmun artinya bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran. Umyun artinya buta, tidak mau mengikuti cahaya hidayah. Fahum la yarji'un, kata Allah, mereka tidak akan kembali kepada iman, kepada petunjuk. Ini di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-18.
Kemudian kata penulis rahimahullah, di akhir kisah yang kelima ini, wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri. Siapa yang telah memahami peristiwa yang kelima ini. Jadi peristiwa yang kelima ini jamaah sekalian, ada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang tidak mampu menjalankan ibadahnya, terancam terdesak di kota kaum musyrikin, di negeri kaum musyrikin, tapi mereka tidak mau berhijrah ke tempat yang dia bisa beribadah dengan tenang di situ. Apa sebabnya? Karena urusan dunia. Jadi yang seperti ini tetap mendapatkan ancaman. Itu tadi kita bacakan. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat kembalinya jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Padahal dia masih muslim. Nah, siapa yang memahami ini dan kisah sebelumnya? Kisah sebelumnya itu kisah Abu Thalib yang meyakini kebenaran Islam tapi tidak mau mengikutinya. Maka dia akan paham ucapan Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri ini tabi'in. Apa kata beliau? Laisal iman bittahalli wala bittamanni. Iman itu bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar angan-angan, walakinnama waqara fil qulub wasaddaqathul a'mal. Tapi iman yang benar adalah yang tertanam kuat di hati-hati seseorang dan dibenarkan oleh amalan-amalan. Jadi jamaah sekalian, kalau memang dia jujur beriman atau sempurna keimanannya, maka pasti dia berhijrah untuk beribadah kepada Allah. Kalau memang benar keimanannya, dia yakini Islam itu benar, maka pasti dia ikuti Nabi Muhammad. Itu makna ucapan Al-Hasan al-Basri. Jadi keimanan itu bukan sekedar diyakini dan diucapkan, tapi harus ada amalan-amalan yang membenarkan. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul, dalilnya dari firman Allah. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u." Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Apa itu ucapan-ucapan yang baik? Kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, termasuk zikir, termasuk baca Quran, termasuk mengajar keluarga, berucap-ucap yang indah, yang beradab, yang lembut kepada keluarga. Demikian pula memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kejahatan. Itu semua al-kalim at-thayyib kepada Allah, itu semua naik. Wal amalus shalih yarfa'u. Tapi perhatikan kata Allah, yang membawanya naik adalah amal soleh. Ini di surah Fatir di ayat yang ke-10. Ini bantahan untuk kelompok Murji'ah. Jadi jamaah sekalian, sebagian kelompok ada yang mengatakan keimanan itu cukup pengakuan di dalam hati dan ucapan dengan lisan. Maka ayat ini membantahnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik semua ucapan-ucapan yang baik. Semua ibadah yang berupa lisan naik kepada Allah. Tapi apa yang mengangkatnya? Wal amalus shalih yarfa'u. Amal soleh yang mengangkatnya. Jadi ada perbuatan, ada amal soleh. Dan amal soleh itu dikatakan amal soleh jika memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ada dalilnya, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Ini di surah Fatir di ayat yang ke-10. Selesai kisah yang kelima. Baik, jadi ini secara ringkas jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa keimanan yang sempurna itu butuh amalan, bukan hanya sekedar pengakuan. Jika seseorang itu memang sempurna keimanannya, maka dia harus berhijrah dari tempat yang dia tidak bisa beribadah di situ ke tempat yang bisa beribadah dengan leluasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Kalau masih ada waktu, saya persilahkan siapa tahu ada yang perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Pertanyaannya adalah dosa. Bagaimana seorang yang berilmu agama dan sifatnya dia menunjukkan keilmuannya? Hukumnya seorang yang berilmu tapi sifatnya adalah tidak menunjukkan keilmuan agamanya. Yang kedua, perkara orang yang mendapatkan hidayah. Apakah orang yang mendapatkan hidayah itu termasuk golongan yang sudah hidayah? Tapi terkadang yang sudah hijrah kembali lagi ke jalan awal. Baik. Jamaah sekalian, bagaimana dengan orang yang punya ilmu tapi sikapnya itu tidak menunjukkan bahwa dia orang yang berilmu? Para ulama salaf dulu mengatakan, man afsada min ulama'ina fafihi shibhun minal yahud. Barang siapa yang merusak dari orang-orang berilmunya kita, maka di dalamnya terdapat kemiripan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu jamaah sekalian, mereka punya ilmu, tapi mereka tidak amalkan ilmunya. Makanya Allah berikan perumpamaan yang paling buruk untuk orang-orang Yahudi dalam surah Al-Jumu'ah. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Kalau keledai itu dia tidak tahu. Terserah barang apa saja yang ditaruh di atasnya, dia tidak mau tahu. Pokoknya jalan saja. Itu orang Yahudi. Sudah tahu, sudah punya ilmu, tapi dia tidak mau sampaikan, dia tidak mau amalkan. Jadi siapa yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka padanya, kata ulama salaf, ada kemiripan dengan Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan? Amat besar murka Allah, kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak amalkan. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk aib. Termasuk kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Punya ilmu, tapi sikapnya tidak menunjukkan dia orang berilmu. Kecuali jamaah sekalian, mungkin ada sebagian ilmu yang dia tidak amalkan karena situasi tertentu. Mungkin karena tidak ada kemampuan dari sisi harta, atau mungkin karena tidak ada kemampuan dari sisi kedudukan. Ini beda. Tapi asalnya orang yang tahu, dia harus mengamalkan ilmunya. Dan tugas kita mengingatkan orang yang berilmu kalau dia bersikap seperti orang yang tidak berilmu. Itu tugas kita. Makanya di antara orang yang selamat, kata Allah dalam surah Al-Asr, wa tawasaw bil haq. Mereka saling menasihati tentang kebenaran. Kemudian yang kedua, orang yang hijrah, apakah dia mendapatkan hidayah? Iya. Jelas. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang. Setiap orang meninggalkan apa yang Allah larang, dia mendapatkan hidayah. Setiap orang melakukan perintah yang Allah perintahkan, dia orang yang mendapatkan hidayah. Cuma bagaimana kalau dia kadang-kadang kembali ke kehidupan lamanya? Maka jamaah sekalian, sesungguhnya hijrah itu tidak mudah. Meninggalkan perbuatan yang bertahun-tahun dilakukan, kemaksiatan yang bertahun-tahun dilakukan itu tidak mudah. Maka para ulama mengatakan setidaknya kita berikan uzur kepada saudara kita. Justru kita kuatkan mereka. Jangan kita jauhi. Karena jamaah sekalian, selama nyawa itu masih ada di kandung badan, belum sampai ke kerongkongan,
seseorang belum melihat malakul maut, selama itu pintu tobat masih terbuka. Para ulama mengatakan seseorang yang bertobat kemudian terjatuh, wajib bertobat lagi. Kemudian terjatuh lagi, wajib bertobat lagi. Kemudian terjatuh, wajib bertobat lagi. Sampai kapan? Sampai waktu tobat itu tertutup. Kapan itu? Ketika malakul maut datang menjemput. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata abdi, yaqbalu taubatal abdi, malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa terus menerus menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Jadi pintu tobat terbuka. Walaupun seseorang sudah mengulang-ulang dosanya, tetap terbuka. Selama nyawa belum di kerongkongan atau selama dia belum menyaksikan malakul maut. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilakan. Pernikahan. Jamaah sekalian, pernikahan itu ibadah. Seorang atau suami istri itu termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah selama dia mengharap kepada Allah dari pernikahannya tersebut. Jadi nikah itu ibadah. Selama seseorang mengharapkan pahala dari pernikahannya tersebut, tercatat pahala. Nah, yang namanya pernikahan tidak ada yang sempurna. Yang namanya pernikahan tidak ada yang sempurna. Kadang laki-lakinya yang mendapatkan hidayah, perempuannya yang belum, atau sebaliknya. Perempuannya mendapatkan hidayah, laki-lakinya yang belum. Sebagaimana istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Mereka berdua nabi, tapi istri dan anaknya tidak mengikuti ayahnya. Demikian pula istrinya Fir'aun. Fir'aun orang yang ingkar, kufur. Bahkan dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi istrinya mendapatkan hidayah beriman. Jadi jamaah sekalian, pernikahan itu tidak selamanya sempurna. Tugas seseorang itu ketika melihat pasangannya terjatuh ke dalam kesalahan, mengingatkan. Memang ada perbuatan-perbuatan atau alasan-alasan yang membolehkan seseorang itu berpisah. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, suami yang tidak sholat harus dipisahkan dengan istrinya yang sholat sampai suaminya mau tobat. Kenapa? Jamaah sekalian, dikhawatirkan dia akan memberikan pengaruh jelek kepada istrinya. Jadi kewajibannya seseorang adalah menasihati pasangannya semampunya. Kalau perlu jamaah sekalian, sama-sama dia ajak ke majelis ilmu. Kalau dia tidak bisa jelaskan sendiri, dia bawa ke majelis ilmu. Kemudian dia tulis pertanyaan yang terkait dengan masalahnya. Masih ada waktu? Habis? Hah? Pertanyaan terakhir. Fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
batasan negara muslim itu seperti apa? Karena negara lain, misalkan negara India, muslim juga, terus mungkin Thailand juga. Thailand itu mayoritas mungkin Indonesia, tapi ada salah satu wilayah yang mayoritasnya muslim. Terus mungkin Singapura ngomong ada yang tapi di situ banyak faktor, ada pasti juga, dan itu bagaimana bagi umat muslim yang itu maupun yang safar itu. Baik. Afwan. Baik, jamaah sekalian, yang paling simpelnya contoh negara muslim adalah negara kita Indonesia. Itu yang paling jelas. Karena ada juga sebagian orang yang sakit, dia mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Ini termasuk orang yang sakit. Mungkin sakit hati atau ada dendam pribadi. Indonesia ini jelas negara Islam. Pemerintahnya muslim, syiar-syiar Islam, apalagi sholat 5 waktu, nampak di setiap wilayah di Indonesia. Azan-azan bisa dikumandangkan. Tidak ada yang melarang. Hijab-hijab syar'i kita temukan di mana-mana. Rumah-rumah ibadah, masjid-masjid, mudah kita dapatkan. Bagaimana caranya? Sebagian orang berpendapat Indonesia ini bukan negara muslim. Jadi, negara muslim, pemerintahnya muslim. Syiar-syiar Islam nampak di situ. Apalagi kalau penduduknya memang mayoritas muslim. Itu jelas. Adapun jamaah sekalian, di sebagian daerah mungkin ada non-muslim, atau mungkin ada yang beragama selain Islam, itu tidak merubah status negara tersebut sebagai negara muslim. Bahkan Indonesia ini negara muslim terbesar, yang paling banyak penduduknya. Kebalikannya, kalau pemerintahnya bukan muslim, berarti negara tersebut non-muslim. Seperti di negara-negara barat, atau di sebagian negara Asia yang disebutkan tadi, yang pemerintahnya memang asalnya bukan muslim, maka kita hukumi dia bukan negara muslim. Adapun banyaknya masjid, bebas orang beribadah di situ, alhamdulillah. Itu sesuatu yang membantu saudara kita. Cuma yang dicela di sini, orang-orang yang hidup bersama kaum musyrikin, tidak mampu beribadah, ditekan mereka, ditindas mereka mampu berhijrah, tapi tidak mau berhijrah. Itu yang dicela di dalam surah An-Nisa. Adapun kalau dia tidak mampu berhijrah, tapi ditindas, itu beda lagi. Allah maafkan. Baik, jadi inilah sekilas antara negeri muslim dan non-muslim. Kita lihat di situ penduduknya, pemerintahnya, syiar-syiar Islam bagaimana ditegakkan di negeri tersebut. Itulah negeri muslim, dan yang paling jelas negeri muslim adalah Indonesia ini. Bahkan negara, termasuk negara yang aman. Alhamdulillah, kita berada di negara yang bebas kita. Pakai baju batik tidak ada yang larang, pakai jubah tidak ada yang larang, pakai sarung tidak ada yang larang. Asalkan jangan tidak pakai baju. Itu pasti ditangkap, karena dibilang orang gila. Atau orang yang berpakaian tapi kata Nabi hakikatnya mereka tidak berpakaian, yang tidak menutup auratnya. Makanya jangan malu jamaah sekalian, kita tampilkan identitas muslim, syiar Islam. Kalau sebagian orang tidak malu berpakaian Tarsan, kenapa kita malu berpakaian muslim? Jadi ini harus kita imbangi. Baik, jadi mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.